Nangis minta damai, ibu pelaku penganiayaan karyawan ngaku alami kerugian. Mengaku alami kerugian imbas kasus anaknya yang menganiaya pegawai, Linda Pancawati, bos toko roti dan ibu George Sugama Halim. Imbas kasus George Sugama Halim, Linda mengaku mengalami kerugian moral dan material. Ancaman dari berbagai pihak diakui Linda hingga kini masih mendapatkannya. Kerugian moral, material sangat kami rasakan. Kita tertekan diancam-ancam padahal ini sudah diproses di polisi. Dilaporkan kalau ada apa-apa jangan ancam kami, kata Linda lewat YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. HP saya penuh ancaman setelah viral itu, tapi setelah ada klarifikasi kami di Uya-Kuya itu agak menurun. Kalau sebelum itu setiap detik, setiap menit hingga tengah malam orang telepon saya hanya untuk memaki-maki saya, sambungnya. Tak hanya Linda, ia mengaku keluarga hingga sang anak turut kena imbas ketakutan keluar rumah buntut kasus George. Siapa yang tidak tertekan dengan masalah ini, bahkan anak saya sampai ketakutan mau kemana-mana, terangnya. Selain itu, mengenai soal toko roti miliknya yang dituntut akan ditutup. Linda mengatakan siap menghadapi hal tersebut. Saya siap untuk menghadapi mereka, karena kami sudah menjalankan semua sesuai dengan hukum, terangnya. Kini, Linda mengungkapkan harapannya untuk bisa berdamai dengan Ayu. Ia mengaku sudah meminta maaf kepada korban penganiayaan anaknya itu, sebab Linda tak ingin kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya tak diperpanjang. Ia menilai tak akan ada habisnya jika masalah ini diselesaikan secara hukum. Saya minta tolong, saya berharap semua ini berjalan dengan damai. Saya memang sudah meminta maaf kepada Ayu, supaya masalah ini tidak diperpanjang, gitu loh, ungkap Linda. Kalau bisa, tidak ada saling tuntut-menuntut, tidak akan ada habisnya, imbuh dia. Linda lantas menekankan, ia dan anaknya sama sekali tak berniat menganiaya karyawan. Menurutnya, video penganiayaan oleh George yang beredar luas di media sosial justru menimbulkan rumor. Tidak ada niat sedikit pun saya ataupun anak saya dan keluarga saya untuk menganiaya karyawan. Semua pihak yang sudah melihat video ini, penganiayaan, mungkin terpancing emosinya, tutur Linda. Tapi, video ini, kalau saya menyelidiki kejadian sesungguhnya, tidak seperti apa yang dikata-katain di luar, terangnya. Selain itu, Linda Pancawati, yang mengungkapkan kondisi anaknya tertekan karena kasus yang menjeratnya. Linda juga mengatakan George sempat menangis tak mau dipenjara. Dia tertekan ya, kemarin sempat dia juga nangis, gemetar. Dia nggak mau dipenjarain, takut, ujar Linda dalam wawancara bersama Intens Investigasi, dikutip tribunnews.com. Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. Dipenjarakan ya sangat sungguh tidak enak, itu jelas, sambungnya. Sebagai informasi, George saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka setelah ditangkap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali, mengatakan penahanan George dilakukan sejak Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni patung, loyang kue, mesin EDC, dan kursi yang dilemparkan ke kepala korban. Hasil visum yang dikeluarkan RS Polri Kramat Jati juga menjadi alat bukti yang menguatkan kasus penganiayaan. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal permintaannya mengantar makanan ke kamar tak dipenuhi Dwi Ayu. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawai. Akibat perbuatannya, George dapat dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP UU nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Mandek 2 bulan, ex-Kapolda sebut kasus anak bos roti harusnya beres seminggu. Komisi 3 DPR RI menyoroti lambatnya penanganan kasus anak bos toko kue di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur yang menganiaya pegawainya hingga babak belur. Pasalnya setelah korban Dwi Ayu Darmawati, 19, melaporkan kasus pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 ke Polres Metro Jakarta Timur, baru di tanggal 16 Desember tahun 2024 pelaku George Sugama Halim jadi tersangka. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto mengatakan lambatnya penanganan kasus menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait bagaimana Polri dalam menangani laporan. Menurut Rikwanto yang merupakan purnawirawan anggota Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2, penanganan laporan Dwi sebenarnya tak membutuhkan waktu lama.
Saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani 3 hari sampai seminggu itu selesai itu, kata Rikwanto saat RDP di DPR RI, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Dalam pandangannya, kasus penganiayaan dialami Dwi merupakan tindak penganiayaan nyata dan terbuka, hanya persoalan kecepatan Polres Metro Jakarta Timur dalam menangani kasus. Korban pun sejak awal kasus sudah melaporkan kasus ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Metro Jakarta Timur, membuat visum et repertum di RS Polri Kramat Jati. Kemudian terdapat barang bukti berupa baju terdapat ceceran darah korban, dan terdapat bukti video amatir yang merekam jelas ketika George menganiaya Dwi hingga babak belur. Sehingga dia heran ketika Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali memberikan penjelasan terkait alur penanganan dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penangkapan. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, penangkapan hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Ini juga menjadi catatan seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya, ujarnya. Rikwanto yang pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Maluku Utara menuturkan lambatnya penanganan ini membuat masyarakat mempertanyakan kasus. Hingga akhirnya kasus timbul jargon di masyarakat no viral no justice terkait penanganan kasus penganiayaan dialami Dwi yang ditangani Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Padahal Polri dan Polres Metro Jakarta Timur yang menjadi bagian di dalamnya diberikan kewenangan dan mendapat anggaran dari negara untuk menangani kasus tindak pidana. Pelajaran bagi kepolisian di tempat lain. Apapun kasusnya, siapapun pelapornya sama di muka hukum. Polri dibiayai negara, dikasih kewenangan, perlengkapan penegakan hukum, tuturnya. Terlepas lambatnya kasus, Rikwanto mengapresiasi kinerja Polres Metro Jakarta Timur yang sudah menetapkan George sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Namun dalam proses hukum dia mengingatkan agar Polres Metro Jakarta Timur tidak termakan isu George Sugama Halim melakukan penganiayaan karena mengalami gangguan psikologis. Sebagai aparat penegak hukum, jajaran Polres Metro Jakarta Timur perlu mendapatkan bukti medis kuat untuk memastikan apa George benar mengidap gangguan psikologis atau tidak. Jangan diterima mentah-mentah, observasi dulu kalau perlu. Di tempat yang ditentukan, disimpulkan oleh ahli. Kalau tidak perlakuan seperti orang, atau pelaku, tersangka umumnya, lanjut Rikwanto. Sebelumnya, Dwi menjadi korban penganiayaan dilakukan anak pemilik toko kue tempatnya bekerja di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Korban dianiaya hingga mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang saat sedang bekerja oleh anak laki-laki pemilik toko George Sugama Halim. George sempat melempar patung, mesin EDC, kursi, dan loyang untuk membuat kue hingga mengakibatkan Dwi mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Nangis minta damai, ibu pelaku penganiayaan karyawan ngaku alami kerugian. Mengaku alami kerugian imbas kasus anaknya yang menganiaya pegawai, Linda Pancawati, bos toko roti dan ibu George Sugama Halim. Imbas kasus George Sugama Halim, Linda mengaku mengalami kerugian moral dan material. Ancaman dari berbagai pihak diakui Linda hingga kini masih mendapatkannya. Kerugian moral, material sangat kami rasakan. Kita tertekan diancam-ancam padahal ini sudah diproses di polisi. Dilaporkan kalau ada apa-apa jangan ancam kami, kata Linda lewat YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. HP saya penuh ancaman setelah viral itu, tapi setelah ada klarifikasi kami di Uya-Kuya itu agak menurun. Kalau sebelum itu setiap detik, setiap menit hingga tengah malam orang telepon saya hanya untuk memaki-maki saya, sambungnya. Tak hanya Linda, ia mengaku keluarga hingga sang anak turut kena imbas ketakutan keluar rumah buntut kasus George. Siapa yang tidak tertekan dengan masalah ini, bahkan anak saya sampai ketakutan mau kemana-mana, terangnya. Selain itu, mengenai soal toko roti miliknya yang dituntut akan ditutup. Linda mengatakan siap menghadapi hal tersebut. Saya siap untuk menghadapi mereka, karena kami sudah menjalankan semua sesuai dengan hukum, terangnya. Kini, Linda mengungkapkan harapannya untuk bisa berdamai dengan Ayu. Ia mengaku sudah meminta maaf kepada korban penganiayaan anaknya itu, sebab Linda tak ingin kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya tak diperpanjang. Ia menilai tak akan ada habisnya jika masalah ini diselesaikan secara hukum. Saya minta tolong, saya berharap semua ini berjalan dengan damai. Saya memang sudah meminta maaf kepada Ayu,
supaya masalah ini tidak diperpanjang, gitu loh, ungkap Linda. Kalau bisa, tidak ada saling tuntut-menuntut, tidak akan ada habisnya, imbuh dia. Linda lantas menekankan, ia dan anaknya sama sekali tak berniat menganiaya karyawan. Menurutnya, video penganiayaan oleh George yang beredar luas di media sosial justru menimbulkan rumor. Tidak ada niat sedikit pun saya ataupun anak saya dan keluarga saya untuk menganiaya karyawan. Semua pihak yang sudah melihat video ini, penganiayaan, mungkin terpancing emosinya, tutur Linda. Tapi, video ini, kalau saya menyelidiki kejadian sesungguhnya, tidak seperti apa yang dikata-katain di luar, terangnya. Selain itu, Linda Pancawati, yang mengungkapkan kondisi anaknya tertekan karena kasus yang menjeratnya. Linda juga mengatakan George sempat menangis tak mau dipenjara. Dia tertekan ya, kemarin sempat dia juga nangis, gemetar. Dia nggak mau dipenjarain, takut, ujar Linda dalam wawancara bersama Intens Investigasi, dikutip tribunnews.com, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. Dipenjarakan ya sangat sungguh tidak enak, itu jelas, sambungnya. Sebagai informasi, George saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka setelah ditangkap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali, mengatakan penahanan George dilakukan sejak Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni patung, loyang kue, mesin EDC, dan kursi yang dilemparkan ke kepala korban. Hasil visum yang dikeluarkan RS Polri Kramat Jati juga menjadi alat bukti yang menguatkan kasus penganiayaan. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal permintaannya mengantar makanan ke kamar tak dipenuhi Dwi Ayu. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawai. Akibat perbuatannya, George dapat dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP. Dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP, UU nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Mandek 2 bulan, ex-Kapolda sebut kasus anak bos roti harusnya beres seminggu. Komisi 3 DPR RI menyoroti lambatnya penanganan kasus anak bos toko kue di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur yang menganiaya pegawainya hingga babak belur. Pasalnya setelah korban Dwi Ayu Darmawati, 19, melaporkan kasus pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 ke Polres Metro Jakarta Timur, baru di tanggal 16 Desember tahun 2024 pelaku George Sugama Halim jadi tersangka. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto mengatakan lambatnya penanganan kasus menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait bagaimana Polri dalam menangani laporan. Menurut Rikwanto yang merupakan purnawirawan anggota Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2, penanganan laporan Dwi sebenarnya tak membutuhkan waktu lama. Saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani 3 hari sampai seminggu itu selesai itu, kata Rikwanto saat RDP di DPR RI, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Dalam pandangannya, kasus penganiayaan dialami Dwi merupakan tindak penganiayaan nyata dan terbuka. Hanya persoalan kecepatan Polres Metro Jakarta Timur dalam menangani kasus. Korban pun sejak awal kasus sudah melaporkan kasus ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Metro Jakarta Timur, membuat visum et repertum di RS Polri Kramat Jati. Kemudian terdapat barang bukti berupa baju terdapat ceceran darah korban, dan terdapat bukti video amatir yang merekam jelas ketika George menganiaya Dwi hingga babak belur. Sehingga dia heran ketika Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali memberikan penjelasan terkait alur penanganan dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penangkapan. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, penangkapan hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Ini juga menjadi catatan seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya, ujarnya. Rikwanto yang pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Maluku Utara menuturkan lambatnya penanganan ini membuat masyarakat mempertanyakan kasus. Hingga akhirnya kasus timbul jargon di masyarakat no viral no justice terkait penanganan kasus penganiayaan dialami Dwi yang ditangani Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Padahal Polri dan Polres Metro Jakarta Timur yang menjadi bagian di dalamnya diberikan kewenangan dan mendapat anggaran dari negara untuk menangani kasus tindak pidana. Pelajaran bagi kepolisian di tempat lain. Apapun kasusnya, siapapun pelapornya sama di muka hukum. Polri dibiayai negara, dikasih kewenangan,
perlengkapan penegakan hukum, tuturnya. Terlepas lambatnya kasus Rikwanto mengapresiasi kinerja Polres Metro Jakarta Timur yang sudah menetapkan George sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Namun dalam proses hukum dia mengingatkan agar Polres Metro Jakarta Timur tidak termakan isu George Sugama Halim melakukan penganiayaan karena mengalami gangguan psikologis. Sebagai aparat penegak hukum, jajaran Polres Metro Jakarta Timur perlu mendapatkan bukti medis kuat untuk memastikan apa George benar mengidap gangguan psikologis atau tidak. Jangan diterima mentah-mentah, observasi dulu kalau perlu. Di tempat yang ditentukan, disimpulkan oleh ahli. Kalau tidak perlakuan seperti orang, atau pelaku, tersangka umumnya, lanjut Rikwanto. Sebelumnya, Dwi menjadi korban penganiayaan dilakukan anak pemilik toko kue tempatnya bekerja di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Korban dianiaya hingga mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang saat sedang bekerja oleh anak laki-laki pemilik toko George Sugama Halim. George sempat melempar patung, mesin EDC, kursi, dan loyang untuk membuat kue hingga mengakibatkan Dwi mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Nangis minta damai, ibu pelaku penganiayaan karyawan ngaku alami kerugian. Mengaku alami kerugian imbas kasus anaknya yang menganiaya pegawai, Linda Pancawati, bos toko roti dan ibu George Sugama Halim. Imbas kasus George Sugama Halim, Linda mengaku mengalami kerugian moral dan material. Ancaman dari berbagai pihak diakui Linda hingga kini masih mendapatkannya. Kerugian moral, material sangat kami rasakan. Kita tertekan diancam-ancam padahal ini sudah diproses di polisi. Dilaporkan kalau ada apa-apa jangan ancam kami, kata Linda lewat YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. HP saya penuh ancaman setelah viral itu, tapi setelah ada klarifikasi kami di Uya-Kuya itu agak menurun. Kalau sebelum itu setiap detik, setiap menit hingga tengah malam orang telepon saya hanya untuk memaki-maki saya, sambungnya. Tak hanya Linda, ia mengaku keluarga hingga sang anak turut kena imbas ketakutan keluar rumah buntut kasus George. Siapa yang tidak tertekan dengan masalah ini? Bahkan anak saya sampai ketakutan mau kemana-mana, terangnya. Selain itu, mengenai soal toko roti miliknya yang dituntut akan ditutup. Linda mengatakan siap menghadapi hal tersebut. Saya siap untuk menghadapi mereka, karena kami sudah menjalankan semua sesuai dengan hukum, terangnya. Kini, Linda mengungkapkan harapannya untuk bisa berdamai dengan Ayu. Ia mengaku sudah meminta maaf kepada korban penganiayaan anaknya itu, sebab Linda tak ingin kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya tak diperpanjang. Ia menilai tak akan ada habisnya jika masalah ini diselesaikan secara hukum. Saya minta tolong, saya berharap semua ini berjalan dengan damai. Saya memang sudah meminta maaf kepada Ayu, supaya masalah ini tidak diperpanjang, gitu loh, ungkap Linda. Kalau bisa, tidak ada saling tuntut-menuntut, tidak akan ada habisnya, imbuh dia. Linda lantas menekankan, ia dan anaknya sama sekali tak berniat menganiaya karyawan. Menurutnya, video penganiayaan oleh George yang beredar luas di media sosial justru menimbulkan rumor. Tidak ada niat sedikit pun saya ataupun anak saya dan keluarga saya untuk menganiaya karyawan. Semua pihak yang sudah melihat video ini, penganiayaan, mungkin terpancing emosinya, tutur Linda. Tapi, video ini, kalau saya menyelidiki kejadian sesungguhnya, tidak seperti apa yang dikata-katain di luar, terangnya. Selain itu, Linda Pancawati, yang mengungkapkan kondisi anaknya tertekan karena kasus yang menjeratnya. Linda juga mengatakan George sempat menangis tak mau dipenjara. Dia tertekan ya, kemarin sempat dia juga nangis, gemetar. Dia nggak mau dipenjarain, takut, ujar Linda dalam wawancara bersama Intens Investigasi, dikutip tribunnews.com, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. Dipenjarakan ya sangat sungguh tidak enak. Itu jelas, sambungnya. Sebagai informasi, George saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka setelah ditangkap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali, mengatakan penahanan George dilakukan sejak Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni patung, loyang kue, mesin EDC, dan kursi yang dilemparkan ke kepala korban. Hasil visum yang dikeluarkan RS Polri Kramat Jati juga menjadi alat bukti yang menguatkan kasus penganiayaan.
Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal permintaannya mengantar makanan ke kamar tak dipenuhi Dwi Ayu. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawai. Akibat perbuatannya, George dapat dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Mandek 2 bulan, ex-Kapolda sebut kasus anak bos roti harusnya beres seminggu. Komisi 3 DPR RI menyoroti lambatnya penanganan kasus anak bos toko kue di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur yang menganiaya pegawainya hingga babak belur. Pasalnya setelah korban Dwi Ayu Darmawati, 19, melaporkan kasus pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 ke Polres Metro Jakarta Timur, baru di tanggal 16 Desember tahun 2024 pelaku George Sugama Halim jadi tersangka. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto mengatakan lambatnya penanganan kasus menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait bagaimana Polri dalam menangani laporan. Menurut Rikwanto yang merupakan purnawirawan anggota Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2, penanganan laporan Dwi sebenarnya tak membutuhkan waktu lama. Saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani 3 hari sampai seminggu itu selesai itu, kata Rikwanto saat RDP di DPR RI, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Dalam pandangannya, kasus penganiayaan dialami Dwi merupakan tindak penganiayaan nyata dan terbuka, hanya persoalan kecepatan Polres Metro Jakarta Timur dalam menangani kasus. Korban pun sejak awal kasus sudah melaporkan kasus ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Metro Jakarta Timur, membuat visum et repertum di RS Polri Kramat Jati. Kemudian terdapat barang bukti berupa baju terdapat ceceran darah korban, dan terdapat bukti video amatir yang merekam jelas ketika George menganiaya Dwi hingga babak belur. Sehingga dia heran ketika Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali memberikan penjelasan terkait alur penanganan dari tahap penyidikan, hingga penangkapan. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, penangkapan hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Ini juga menjadi catatan seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya, ujarnya. Rikwanto yang pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Maluku Utara menuturkan lambatnya penanganan ini membuat masyarakat mempertanyakan kasus. Hingga akhirnya kasus timbul jargon di masyarakat no viral no justice terkait penanganan kasus penganiayaan dialami Dwi yang ditangani Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Padahal Polri dan Polres Metro Jakarta Timur yang menjadi bagian di dalamnya diberikan kewenangan dan mendapat anggaran dari negara untuk menangani kasus tindak pidana. Pelajaran bagi kepolisian di tempat lain. Apapun kasusnya, siapapun pelapornya sama di muka hukum. Polri dibiayai negara, dikasih kewenangan, perlengkapan penegakan hukum, tuturnya. Terlepas lambatnya kasus, Rikwanto mengapresiasi kinerja Polres Metro Jakarta Timur yang sudah menetapkan George sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Namun dalam proses hukum dia mengingatkan agar Polres Metro Jakarta Timur tidak termakan isu George Sugama Halim melakukan penganiayaan karena mengalami gangguan psikologis. Sebagai aparat penegak hukum, jajaran Polres Metro Jakarta Timur perlu mendapatkan bukti medis kuat untuk memastikan apa George benar mengidap gangguan psikologis atau tidak. Jangan diterima mentah-mentah, observasi dulu kalau perlu. Di tempat yang ditentukan, disimpulkan oleh ahli. Kalau tidak perlakuan seperti orang, atau pelaku, tersangka umumnya, lanjut Rikwanto. Sebelumnya, Dwi menjadi korban penganiayaan dilakukan anak pemilik toko kue tempatnya bekerja di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Korban dianiaya hingga mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang saat sedang bekerja oleh anak laki-laki pemilik toko George Sugama Halim. George sempat melempar patung, mesin EDC, kursi, dan loyang untuk membuat kue hingga mengakibatkan Dwi mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Nangis minta damai, ibu pelaku penganiayaan karyawan ngaku alami kerugian. Mengaku alami kerugian imbas kasus anaknya yang menganiaya pegawai, Linda Pancawati, bos toko roti dan ibu George Sugama Halim. Imbas kasus George Sugama Halim, Linda mengaku mengalami kerugian moral dan material. Ancaman dari berbagai pihak diakui Linda hingga kini masih mendapatkannya.
Kerugian moral, material sangat kami rasakan. Kita tertekan diancam-ancam padahal ini sudah diproses di polisi. Dilaporkan kalau ada apa-apa jangan ancam kami, kata Linda lewat YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. HP saya penuh ancaman setelah viral itu. Tapi setelah ada klarifikasi kami di Uya-Kuya itu agak menurun. Kalau sebelum itu setiap detik, setiap menit hingga tengah malam orang telepon saya hanya untuk memaki-maki saya, sambungnya. Tak hanya Linda, ia mengaku keluarga hingga sang anak turut kena imbas ketakutan keluar rumah buntut kasus George. Siapa yang tidak tertekan dengan masalah ini, bahkan anak saya sampai ketakutan mau kemana-mana, terangnya. Selain itu, mengenai soal toko roti miliknya yang dituntut akan ditutup. Linda mengatakan siap menghadapi hal tersebut. Saya siap untuk menghadapi mereka, karena kami sudah menjalankan semua sesuai dengan hukum, terangnya. Kini, Linda mengungkapkan harapannya untuk bisa berdamai dengan Ayu. Ia mengaku sudah meminta maaf kepada korban penganiayaan anaknya itu. Sebab, Linda tak ingin kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya tak diperpanjang. Ia menilai tak akan ada habisnya jika masalah ini diselesaikan secara hukum. Saya minta tolong. Saya berharap semua ini berjalan dengan damai. Saya memang sudah meminta maaf kepada Ayu, supaya masalah ini tidak diperpanjang, gitu loh, ungkap Linda. Kalau bisa, tidak ada saling tuntut-menuntut, tidak akan ada habisnya, imbuh dia. Linda lantas menekankan, ia dan anaknya sama sekali tak berniat menganiaya karyawan. Menurutnya, video penganiayaan oleh George yang beredar luas di media sosial justru menimbulkan rumor. Tidak ada niat sedikit pun saya ataupun anak saya dan keluarga saya untuk menganiaya karyawan. Semua pihak yang sudah melihat video ini, penganiayaan, mungkin terpancing emosinya, tutur Linda. Tapi, video ini, kalau saya menyelidiki kejadian sesungguhnya, tidak seperti apa yang dikata-katain di luar, terangnya. Selain itu, Linda Pancawati, yang mengungkapkan kondisi anaknya tertekan karena kasus yang menjeratnya. Linda juga mengatakan George sempat menangis tak mau dipenjara. Dia tertekan ya, kemarin sempat dia juga nangis, gemetar. Dia nggak mau dipenjarain, takut, ujar Linda dalam wawancara bersama Intens Investigasi. Dikutip tribunnews.com, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. Dipenjarakan ya sangat sungguh tidak enak, itu jelas, sambungnya. Sebagai informasi, George saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka setelah ditangkap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali, mengatakan penahanan George dilakukan sejak Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni patung, loyang kue, mesin EDC, dan kursi yang dilemparkan ke kepala korban. Hasil visum yang dikeluarkan RS Polri Kramat Jati juga menjadi alat bukti yang menguatkan kasus penganiayaan. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal permintaannya mengantar makanan ke kamar tak dipenuhi Dwi Ayu. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawai. Akibat perbuatannya, George dapat dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP. Dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP, UU nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Mandek 2 bulan, ex-Kapolda sebut kasus anak bos roti harusnya beres seminggu. Komisi 3 DPR RI menyoroti lambatnya penanganan kasus anak bos toko kue di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur yang menganiaya pegawainya hingga babak belur. Pasalnya setelah korban Dwi Ayu Darmawati, 19, melaporkan kasus pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 ke Polres Metro Jakarta Timur, baru di tanggal 16 Desember tahun 2024 pelaku George Sugama Halim jadi tersangka. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto mengatakan lambatnya penanganan kasus menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait bagaimana Polri dalam menangani laporan. Menurut Rikwanto yang merupakan purnawirawan anggota Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2, penanganan laporan Dwi sebenarnya tak membutuhkan waktu lama. Saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani 3 hari sampai seminggu itu selesai itu, kata Rikwanto saat RDP di DPR RI, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Dalam pandangannya, kasus penganiayaan dialami Dwi merupakan tindak penganiayaan nyata dan terbuka. Hanya persoalan kecepatan Polres Metro Jakarta Timur dalam menangani kasus.
Korban pun sejak awal kasus sudah melaporkan kasus ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Metro Jakarta Timur, membuat visum et repertum di RS Polri Kramat Jati. Kemudian terdapat barang bukti berupa baju terdapat ceceran darah korban, dan terdapat bukti video amatir yang merekam jelas ketika George menganiaya Dwi hingga babak belur. Sehingga dia heran ketika Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali memberikan penjelasan terkait alur penanganan dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penangkapan. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, penangkapan hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Ini juga menjadi catatan seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya, ujarnya. Rikwanto yang pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Maluku Utara menuturkan lambatnya penanganan ini membuat masyarakat mempertanyakan kasus. Hingga akhirnya kasus timbul jargon di masyarakat no viral no justice terkait penanganan kasus penganiayaan dialami Dwi yang ditangani Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Padahal Polri dan Polres Metro Jakarta Timur yang menjadi bagian di dalamnya diberikan kewenangan dan mendapat anggaran dari negara untuk menangani kasus tindak pidana. Pelajaran bagi kepolisian di tempat lain. Apapun kasusnya, siapapun pelapornya sama di muka hukum. Polri dibiayai negara, dikasih kewenangan, perlengkapan penegakan hukum, tuturnya. Terlepas lambatnya kasus, Rikwanto mengapresiasi kinerja Polres Metro Jakarta Timur yang sudah menetapkan George sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Namun dalam proses hukum dia mengingatkan agar Polres Metro Jakarta Timur tidak termakan isu George Sugama Halim melakukan penganiayaan karena mengalami gangguan psikologis. Sebagai aparat penegak hukum, jajaran Polres Metro Jakarta Timur perlu mendapatkan bukti medis kuat untuk memastikan apa George benar mengidap gangguan psikologis atau tidak. Jangan diterima mentah-mentah, observasi dulu kalau perlu. Di tempat yang ditentukan, disimpulkan oleh ahli. Kalau tidak perlakuan seperti orang, atau pelaku, tersangka umumnya, lanjut Rikwanto. Sebelumnya, Dwi menjadi korban penganiayaan dilakukan anak pemilik toko kue tempatnya bekerja di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Korban dianiaya hingga mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang saat sedang bekerja oleh anak laki-laki pemilik toko George Sugama Halim. George sempat melempar patung, mesin EDC, kursi, dan loyang untuk membuat kue hingga mengakibatkan Dwi mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Nangis minta damai, ibu pelaku penganiayaan karyawan ngaku alami kerugian. Mengaku alami kerugian imbas kasus anaknya yang menganiaya pegawai, Linda Pancawati, bos toko roti dan ibu George Sugama Halim. Imbas kasus George Sugama Halim, Linda mengaku mengalami kerugian moral dan material. Ancaman dari berbagai pihak diakui Linda hingga kini masih mendapatkannya. Kerugian moral, material sangat kami rasakan. Kita tertekan diancam-ancam padahal ini sudah diproses di polisi. Dilaporkan kalau ada apa-apa jangan ancam kami, kata Linda lewat YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. HP saya penuh ancaman setelah viral itu, tapi setelah ada klarifikasi kami di Uya-Kuya itu agak menurun. Kalau sebelum itu setiap detik, setiap menit hingga tengah malam orang telepon saya hanya untuk memaki-maki saya, sambungnya. Tak hanya Linda, ia mengaku keluarga hingga sang anak turut kena imbas ketakutan keluar rumah buntut kasus George. Siapa yang tidak tertekan dengan masalah ini, bahkan anak saya sampai ketakutan mau kemana-mana, terangnya. Selain itu, mengenai soal toko roti miliknya yang dituntut akan ditutup, Linda mengatakan siap menghadapi hal tersebut. Saya siap untuk menghadapi mereka, karena kami sudah menjalankan semua sesuai dengan hukum, terangnya. Kini, Linda mengungkapkan harapannya untuk bisa berdamai dengan Ayu. Ia mengaku sudah meminta maaf kepada korban penganiayaan anaknya itu, sebab Linda tak ingin kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya tak diperpanjang. Ia menilai tak akan ada habisnya jika masalah ini diselesaikan secara hukum. Saya minta tolong, saya berharap semua ini berjalan dengan damai. Saya memang sudah meminta maaf kepada Ayu, supaya masalah ini tidak diperpanjang, gitu loh, ungkap Linda. Kalau bisa, tidak ada saling tuntut-menuntut, tidak akan ada habisnya, imbuh dia. Linda lantas menekankan, ia dan anaknya sama sekali tak berniat menganiaya karyawan. Menurutnya, video penganiayaan oleh George yang beredar luas di media sosial justru menimbulkan rumor.
Tidak ada niat sedikit pun saya ataupun anak saya dan keluarga saya untuk menganiaya karyawan. Semua pihak yang sudah melihat video ini, penganiayaan, mungkin terpancing emosinya, tutur Linda. Tapi, video ini, kalau saya menyelidiki kejadian sesungguhnya, tidak seperti apa yang dikata-katain di luar, terangnya. Selain itu, Linda Pancawati, yang mengungkapkan kondisi anaknya tertekan karena kasus yang menjeratnya. Linda juga mengatakan George sempat menangis tak mau dipenjara. Dia tertekan ya, kemarin sempat dia juga nangis, gemetar. Dia nggak mau dipenjarain, takut, ujar Linda dalam wawancara bersama Intens Investigasi, dikutip tribunnews.com, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. Dipenjarakan ya sangat sungguh tidak enak, itu jelas, sambungnya. Sebagai informasi, George saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka setelah ditangkap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali, mengatakan penahanan George dilakukan sejak Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni patung, loyang kue, mesin EDC, dan kursi yang dilemparkan ke kepala korban. Hasil visum yang dikeluarkan RS Polri Kramat Jati juga menjadi alat bukti yang menguatkan kasus penganiayaan. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal permintaannya mengantar makanan ke kamar tak dipenuhi Dwi Ayu. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawai. Akibat perbuatannya, George dapat dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP. Dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP, UU nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Mandek 2 bulan, ex-Kapolda sebut kasus anak bos roti harusnya beres seminggu. Komisi 3 DPR RI menyoroti lambatnya penanganan kasus anak bos toko kue di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur yang menganiaya pegawainya hingga babak belur. Pasalnya setelah korban Dwi Ayu Darmawati, 19, melaporkan kasus pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 ke Polres Metro Jakarta Timur, baru di tanggal 16 Desember tahun 2024 pelaku George Sugama Halim jadi tersangka. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto mengatakan lambatnya penanganan kasus menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait bagaimana Polri dalam menangani laporan. Menurut Rikwanto yang merupakan purnawirawan anggota Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2, penanganan laporan Dwi sebenarnya tak membutuhkan waktu lama. Saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani 3 hari sampai seminggu itu selesai itu, kata Rikwanto saat RDP di DPR RI, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Dalam pandangannya, kasus penganiayaan dialami Dwi merupakan tindak penganiayaan nyata dan terbuka. Hanya persoalan kecepatan Polres Metro Jakarta Timur dalam menangani kasus. Korban pun sejak awal kasus sudah melaporkan kasus ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Metro Jakarta Timur, membuat visum et repertum di RS Polri Kramat Jati. Kemudian terdapat barang bukti berupa baju terdapat ceceran darah korban, dan terdapat bukti video amatir yang merekam jelas ketika George menganiaya Dwi hingga babak belur. Sehingga dia heran ketika Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali memberikan penjelasan terkait alur penanganan dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penangkapan. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, penangkapan hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Ini juga menjadi catatan seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya, ujarnya. Rikwanto yang pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Maluku Utara menuturkan lambatnya penanganan ini membuat masyarakat mempertanyakan kasus. Hingga akhirnya kasus timbul jargon di masyarakat no viral no justice terkait penanganan kasus penganiayaan dialami Dwi yang ditangani Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Padahal Polri dan Polres Metro Jakarta Timur yang menjadi bagian di dalamnya diberikan kewenangan dan mendapat anggaran dari negara untuk menangani kasus tindak pidana. Pelajaran bagi kepolisian di tempat lain. Apapun kasusnya, siapapun pelapornya sama di muka hukum. Polri dibiayai negara, dikasih kewenangan, perlengkapan penegakan hukum, tuturnya. Terlepas lambatnya kasus, Rikwanto mengapresiasi kinerja Polres Metro Jakarta Timur yang sudah menetapkan George sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Namun dalam proses hukum dia mengingatkan agar Polres Metro Jakarta Timur tidak termakan isu George Sugama Halim melakukan penganiayaan karena mengalami gangguan psikologis.
Sebagai aparat penegak hukum, jajaran Polres Metro Jakarta Timur perlu mendapatkan bukti medis kuat untuk memastikan apa George benar mengidap gangguan psikologis atau tidak. Jangan diterima mentah-mentah, observasi dulu kalau perlu. Di tempat yang ditentukan, disimpulkan oleh ahli. Kalau tidak perlakuan seperti orang, atau pelaku, tersangka umumnya, lanjut Rikwanto. Sebelumnya, Dwi menjadi korban penganiayaan dilakukan anak pemilik toko kue tempatnya bekerja di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Korban dianiaya hingga mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang saat sedang bekerja oleh anak laki-laki pemilik toko George Sugama Halim. George sempat melempar patung, mesin EDC, kursi, dan loyang untuk membuat kue hingga mengakibatkan Dwi mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Nangis minta damai, ibu pelaku penganiayaan karyawan ngaku alami kerugian. Mengaku alami kerugian imbas kasus anaknya yang menganiaya pegawai, Linda Pancawati, bos toko roti dan ibu George Sugama Halim. Imbas kasus George Sugama Halim, Linda mengaku mengalami kerugian moral dan material. Ancaman dari berbagai pihak diakui Linda hingga kini masih mendapatkannya. Kerugian moral, material sangat kami rasakan. Kita tertekan diancam-ancam padahal ini sudah diproses di polisi. Dilaporkan kalau ada apa-apa jangan ancam kami, kata Linda lewat YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. HP saya penuh ancaman setelah viral itu, tapi setelah ada klarifikasi kami di Uya-Kuya itu agak menurun. Kalau sebelum itu setiap detik, setiap menit hingga tengah malam orang telepon saya hanya untuk memaki-maki saya, sambungnya. Tak hanya Linda, ia mengaku keluarga hingga sang anak turut kena imbas ketakutan keluar rumah buntut kasus George. Siapa yang tidak tertekan dengan masalah ini, bahkan anak saya sampai ketakutan mau kemana-mana, terangnya. Selain itu, mengenai soal toko roti miliknya yang dituntut akan ditutup. Linda mengatakan siap menghadapi hal tersebut. Saya siap untuk menghadapi mereka, karena kami sudah menjalankan semua sesuai dengan hukum, terangnya. Kini, Linda mengungkapkan harapannya untuk bisa berdamai dengan Ayu. Ia mengaku sudah meminta maaf kepada korban penganiayaan anaknya itu, sebab Linda tak ingin kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya tak diperpanjang. Ia menilai tak akan ada habisnya jika masalah ini diselesaikan secara hukum. Saya minta tolong, saya berharap semua ini berjalan dengan damai. Saya memang sudah meminta maaf kepada Ayu, supaya masalah ini tidak diperpanjang, gitu loh, ungkap Linda. Kalau bisa, tidak ada saling tuntut-menuntut, tidak akan ada habisnya, imbuh dia. Linda lantas menekankan, ia dan anaknya sama sekali tak berniat menganiaya karyawan. Menurutnya, video penganiayaan oleh George yang beredar luas di media sosial justru menimbulkan rumor. Tidak ada niat sedikit pun saya ataupun anak saya dan keluarga saya untuk menganiaya karyawan. Semua pihak yang sudah melihat video ini, penganiayaan, mungkin terpancing emosinya, tutur Linda. Tapi, video ini, kalau saya menyelidiki kejadian sesungguhnya, tidak seperti apa yang dikata-katain di luar, terangnya. Selain itu, Linda Pancawati, yang mengungkapkan kondisi anaknya tertekan karena kasus yang menjeratnya. Linda juga mengatakan George sempat menangis tak mau dipenjara. Dia tertekan ya, kemarin sempat dia juga nangis, gemetar. Dia nggak mau dipenjarain, takut, ujar Linda dalam wawancara bersama Intens Investigasi, dikutip tribunnews.com, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. Dipenjarakan ya sangat sungguh tidak enak, itu jelas, sambungnya. Sebagai informasi, George saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka setelah ditangkap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali, mengatakan penahanan George dilakukan sejak Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni patung, loyang kue, mesin EDC, dan kursi yang dilemparkan ke kepala korban. Hasil visum yang dikeluarkan RS Polri Kramat Jati juga menjadi alat bukti yang menguatkan kasus penganiayaan. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal permintaannya mengantar makanan ke